Sekali lagi salam Immanuel bagi kita, shalom untuk kita semua. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sering mendengar bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sering mendengar kata-kata ini, we often hear that the opportunity will not come twice. Jadi orang banyak mengatakan bahwa kesempatan itu nggak datang dua kali. We often hear that opportunity will not come twice. Dan memang banyak hal sering terjadi demikian. Dan saya ingat dulu ketika baru datang pertama kali ke mengadakan pembinaan bersama dengan Session, saya mengatakan bahwa dalam kehidupan saya, dalam pengalaman kehidupan saya mengatakan bahwa dalam kehidupan saya sering kali mendapatkan kesempatan yang kedua. Jadi banyak orang mengatakan bahwa kesempatan kedua itu tidak datang atau jarang atau tidak ada kesempatan untuk itu. Tapi saya secara pribadi dalam pengalaman hidup saya justru sering kali mendapatkan kesempatan yang kedua. Mungkin satu kali ingat itu dalam pembinaan pertama sekali ada Bu Sandra segala ya, Bu Sandra sempat sharing tentang jam segala macam. Saya ingat dulu ketika baru mengambil ini contoh sederhana ketika saya mengambil studi doktoral, ketika saya mendaftar, kemudian semua proses administrasi sudah berjalan, saya tinggal tunggu pengumuman ini. Lagi tunggu pengumuman mungkin sebulan gitu ya. Tiba-tiba ada pengumuman, ternyata saya nggak diterima dalam studi doktoral. Wah, saya stres juga gitu waktu itu karena kok bisa nggak diterima, semua administrasi, semua ini yang pernah studi doktoral pasti tahu gitu. Semua administrasi, beasiswa dan sebagainya sudah oke. Tapi oleh administrasi di Gajah Mada waktu itu bilang bahwa wah saya nggak bisa diterima. Wah saya agak sedikit stres waktu itu. Dan kemudian saya bilang sama profesor saya, gimana ini kenapa kok tidak diterima? Cek punya cek, kemudian cek lagi di administrasi, ternyata ada satu dokumen yang kurang dan itu sangat fatal. Yang sebenarnya bukan dari saya problemnya, tetapi justru dari profesor pembimbing saya, promotor ataupun supervisor. Ternyata dia lupa memberikan satu surat yang menyatakan kesediaan untuk membimbing saya. Nah ini fatal sekali dalam studi doktoral kalau tidak ada yang bersedia untuk membimbing itu nggak bisa jalan. Lain kalau kayak studi S1, S2 mungkin ada kelas kemudian. Tapi kalau di studi doktoral itu harus ada pernyataan bahwa seorang profesor bersedia membimbing si A dengan penelitian ini. Karena dia sibuk sekali, dia lupa itu. Dia lupa untuk memberikan itu kepada administrasi kampus. Dan kemudian administrasi kampus tunggu-tunggu berarti profesornya tidak bersedia. Wah, akhirnya tidak jadi juga. Saya pikir ini bukan kesalahan saya. Akhirnya administrasi bilang, oke, kalau gitu kamu bisa mendaftar aja di semester yang berikutnya. Itu berarti saya harus menunggu lagi kurang lebih 3-4 bulan dan sebagainya. Saya pikir agak sedikit tidak enak, tetapi saya berpikir lagi, ini kesempatan kedua. Kesempatan kedua yang jauh akan mempersiapkan saya lebih baik lagi. Mungkin ada kekurangan di sana sini, saya akan mempersiapkannya. Dan kemudian kesempatan itu datang beberapa bulan kemudian dan saya juga bisa mengikuti studi doktoral. Kesempatan yang kedua. Dan yang menarik adalah ketika hal yang kedua tentang kesempatan kedua ini juga menjadi menarik karena ketika saya masih ingat nggak, dulu saya pernah cerita ini juga saya kira. Ketika saya mendapat kesempatan untuk mendaftar sebagai pendeta di IAGC, saya ingat waktu itu, wah, saya masih kuliah waktu itu, tingkat terakhir untuk studi doktoral itu. Tesis, disertasi sudah dibuat dan sebagainya, tinggal menunggu teknis-teknis kecil dan sebagainya, tapi belum selesai. Dan waktu itu saya mendaftar dan ikut tes, diwawancarai. Dan lama sekali saya menunggu waktu itu. Hampir 1 tahun kalau nggak salah itu nunggunya. Ternyata nggak lulus juga.
Ternyata belum bisa diterima di ABC. Saya pikir kenapa ya? Kenapa begitu? Saya pikir nggak apa-apa lah. Mungkin ada banyak hal yang mungkin saya harus siapkan. Tapi saya pikir sudah lupa. Sudah setahun kalau nggak salah, 2 tahun kemudian. Ikuti kalau tidak salah yang email saya untuk cek about email as my availability to send application as candidate for the pastor of Immanuel. Pertama tidak, tapi kemudian yang kedua diminta untuk mendaftar lagi. Dan kemudian saya waktu itu sudah selesai studinya, sudah melayani setahun 2 tahun kalau nggak salah ya di satu jemaat desa di Singaraja. Saya merenung lagi, ya kegagalan yang pertama saya pikir kenapa gagal atau kenapa tidak diterima. Saya tidak pikir susah-susah waktu itu. Oh kalau gitu memang saya harus melayani di jemaat gereja Bali. Tapi saya pikir-pikir, oh iya benar juga, ada baiknya. Kenapa? Karena waktu itu saya juga belum selesai studi kan, sudah sedikit terakhir. Bisa-bisa kalau ke Amerika, oke, izin jemaat saya mau pulang, dulu ujian dulu dokter. Saya pikir kalau sudah di jemaat, urusan sekolah itu udah ribet gitu ya. Kalau udah di jemaat, kemudian sambil sekolah dan sebagainya belum selesai kok. Tapi Tuhan atur sedemikian rupa sehingga waktunya begitu tepat dan prosesnya cepat sekali. Waktu itu setelah wawancara kalau nggak salah hanya berapa bulan itu betul, mungkin 1 bulan mungkin 1 bulan, tidak 1 tahun, 1 bulan begitu. Jadi saudara, dalam pengalaman hidup ada banyak sebenarnya pengalaman hidup tentang kesempatan yang kedua. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, just give a simple example in that story is about the fact that there is always a second chance or second opportunity for everyone. Selalu bagi saya dalam pengalaman saya, orang bisa mengatakan tidak ada kesempatan yang kedua. Tetapi bagi saya dalam pengalaman saya tidak tahu dalam pengalaman Bapak Ibu, selalu masih ada kesempatan yang kedua bagi semua orang. Saya sadar bahwa memang tidak semua kita dapat menerimanya itu, atau tidak, mungkin pengalaman menunjukkan bahwa tidak semua kita mengalami hal yang sedemikian. Tapi bagi saya sekarang adalah pertanyaan kita adalah bagaimana kalau kesempatan kedua itu datang kepada kita. Ya, itu pertanyaan yang penting tentunya. Mungkin tidak semua kita akan mengalami yang demikian, tetapi pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana kalau kesempatan kedua itu datang bagi kita? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Dan jawaban yang pasti adalah kita harus mempersiapkan diri kita dengan lebih baik. We have to prepare ourselves better. Jika kesempatan yang kedua itu datang, maka kita harus mempersiapkan diri kita dengan lebih baik. Karena tentu banyak orang gagal dalam kesempatan yang pertama. Tetapi yang lebih parah adalah banyak juga yang kemudian ketika kesempatan datang yang kedua, kesempatan itu tidak dimanfaatkan dengan baik dan kegagalan pun terjadi juga. Mungkin saudara bisa mengatakan ada banyak faktor yang menyebabkan itu, Pak. Ya memang udah nasib lah begitu. Udah nasib memang gagal. Yang kedua gagal, yang ketiga gagal dan seterusnya gagal. Saudara bilang mungkin sudah nasib begitu. Tapi hal yang pasti adalah saya percaya sekali bahwa karena saya pribadi dalam pengalaman pribadi, karena kita tidak mempersiapkan diri kita dengan lebih baik untuk menghadapi kesempatan yang kedua. Saudara ingat kata-kata ini. Setiap kegagalan pertama adalah karena kita memiliki kekurangan. Tapi sebuah keberhasilan adalah karena kita berhasil mengatasi kekurangan pada kegagalan pertama. Setiap kegagalan pertama adalah karena kita memiliki kekurangan. Tetapi sebuah keberhasilan adalah karena kita berhasil mengatasi kekurangan pada kegagalan pertama. Saudara, tampaknya pesan ini menjadi, kalau kita kembali kepada teks kita, the parable of the fig trees is Luke version is different from the other version. Ada perbedaan kalau kita melihat pesan dari
cerita mengenai pohon ara dari versi-versi yang berikutnya. In the other version, the tree was immediately condemned and no longer fruitful. Dalam beberapa versi dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Ingat saudara, ketika Tuhan Yesus datang, kemudian lihat pohon ara nggak berbuah. Apa yang Yesus katakan? Karena udah nggak berbuah, ini pohon dikutuk aja. Artinya karena dia nggak berguna lagi. Tapi bacaan dalam versi Lukas ini menarik. Dalam versi Lukas dikatakan bahwa tampak dengan jelas bahwa pengurus kebun anggur ini masih berharap ada kesempatan kedua yang diberikan untuk mengurus pohon ara ini agar dapat berbuah. Gimana tadi dikatakan pengurus pohon ara ini dikatakan kasih kesempatan yang kedua. Saya akan mencangkul pohon di sekitar tanah di sekitar pohon itu dan kemudian akan memberikan pupuk untuk pohon ini supaya tahun depan mudah-mudahan dia berbuah. Ya, tahun depan mudah-mudahan dia berbuah. Nah saudara, memang tidak ada informasi lagi mengenai pohon ara ini selanjutnya. Saya coba cek di Alkitab, buka lagi, ada nggak cerita yang melanjutkan bahwa kemudian tahun depan pohon ini sudah berbuah atau tidak? Memang tidak ada. Kita juga nggak tahu apakah Tuhan yang tadi berkata itu memberikan kesempatan setahun lagi atau tidak, itu juga tidak ada ceritanya. Tetapi yang terpenting adalah bahwa kalau kesempatan itu datang untuk yang kedua kalinya, saya katakan sekali lagi, kalau kesempatan yang kedua kali itu datang, maka sang pengurus kebun anggur itu akan merawatnya dengan baik agar menghasilkan buah, ya kan? Kalau kesempatan yang kedua itu datang, maka sang pengurus kebun anggur itu juga berjanji untuk mengurusnya dengan lebih baik untuk menghasilkan buah. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, the keyword are most important of this reading is prepare yourself better. Kata kunci dari teks ini sekarang adalah kita persiapkan dirimu, persiapkan diri saya, persiapkan diri kita menjadi lebih baik. Dengan lebih baik itu menunjukkan bahwa kita mau belajar dari setiap kegagalan atau kesalahan di masa lalu. Saudara perhatikan kata-kata ini. Karena orang yang mau belajar dari kegagalan dan kesalahan di masa lalu adalah orang yang berhasil di masa depan. Setiap orang yang belajar dari kesalahan, bahkan kekurangan di masa lalu, dan memperbaikinya terus setiap waktu, maka dia akan menjadi seorang yang berhasil di masa depan. Amin. Tidak ada dari kita di sini yang tidak mau belajar dari masa lalu. Kita berharap bahwa setiap kita di sini kita akan terus belajar dari masa lalu kita. Kalau masa lalu itu menjadi baik, maka kita akan menjadikannya lebih baik. Kalau masa lalu itu menjadi masa lalu yang mungkin kurang baik, kita belajar untuk memperbaiki dan menjadi lebih baik di masa depan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa hubungannya hal ini dengan gereja kalau kita mau bicara tentang gereja? Bagi saya, gereja sebenarnya selalu memiliki kesempatan yang kedua. For me, the church actually always have a second chance, second opportunity. Gereja itu selalu memiliki kesempatan kedua, kesempatan ketiga, keempat, bahkan seterusnya. Karena gereja tidak akan pernah berhenti pada fase perjalanan gereja. Gereja tidak pernah berhenti stop. Tidak. Gereja akan terus berjalan. Gereja akan selalu ada dalam sepanjang masa. Dan saya tahu juga bahwa gereja Immanuel akan selalu memiliki kesempatan kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Persoalannya sekali lagi, seperti belajar dari pengurus kebun anggur dan pengurus pohon ara tadi, adalah apakah kita mau belajar terus dari kesempatan pertama? Apakah kesempatan yang pertama itu sebuah keberhasilan? Apakah kesempatan pertama itu adalah sebuah kegagalan? Ini menjadi sangat penting bagi kita. Gereja yang tidak mau memperbaiki diri dalam pelayanan yang untuk menjadi lebih baik adalah gereja yang tidak akan bertumbuh dengan lebih baik. Gereja yang tidak mau mencangkul tanah di sekitar kiri kanannya dan kemudian memberikan pupuknya, maka dia akan tidak menjadi gereja yang tidak akan pernah terus bertumbuh.
Pribadi yang tidak pernah mau mencangkul tanah di sekitarnya dan memberikan pupuk dalam kehidupannya. Apakah itu pupuk kehidupan firman Tuhan? Apakah pupuk tentang pendidikan? Apakah itu pupuk tentang belajar tentang sesuatu dan sebagainya? Pribadi-pribadi juga tidak akan pernah bertumbuh dalam kehidupan kita. Kalau gereja hanya seperti itu, gereja hanya berhenti pada kegagalan pertama dan tidak akan memperbaiki ke depan, maka gereja itu hanya seperti kumpulan orang yang duduk-duduk saja tanpa visi yang jelas. Gereja hanya seperti orang yang duduk-duduk saja, ketemu tiap minggu, habis itu pulang dan selesai. Kalau hanya seperti itu, maka saya rekomendasikan bahwa kita semua jangan membentuk sebuah gereja, tapi kita bisa membentuk sebuah perkumpulan atau kelompok interest. Itu tidak salah. Karena kumpulan seperti kelompok arisan, persekutuan doa, grup makan malam, pagi, siang, setiap bulan, kelompok baca bersama, itu adalah kelompok-kelompok yang hidup dalam sebuah komunitas. Tapi apa kelompok itu mempunyai sebuah visi yang besar tentang bagaimana sebuah jemaat bertumbuh dan seterusnya? Itu adalah sebuah pertanyaan. Karena gereja harus memberi pupuk kepada jemaatnya. Gereja harus memberi pertumbuhan kepada jemaatnya. Pendeta harus mengajar jemaatnya dengan baik. Session harus membimbing jemaatnya juga dengan baik. Bahkan jemaatnya juga adalah jemaat yang mau belajar dengan baik. Ini untuk kita semua. Ini untuk saya dan kita semua. Sekali lagi, kalau gereja hanya berhenti pada duduk bersama, dalam arti tidak memberi pupuk, maka kita akan berhenti seperti gereja yang stop untuk tidak melihat apa yang terjadi dalam pengalaman-pengalaman masa lalu. Saudara, dalam khotbah ini saya kembali mengingatkan, mungkin saya melihat atau memperhatikan bahwa kita sudah mulai lupa satu kata atau dua kata yang selalu kita dengung-dengungkan. Itu tidak apa-apa, gereja seperti itu tidak apa-apa, karena perlu diingatkan terus-menerus. Ingat bahwa tema gereja kita, saya kira baru ini lagi kita mulai mendengar lagi, menjadi gereja yang hidup. Menjadi gereja yang hidup. Ingat lagi akan hal ini, menjadi gereja yang hidup. Dan yang kedua menarik, ketika 10 tahun Immanuel merayakan ulang tahunnya, ada tema yang kita pakai bersama-sama dan terus kita bawa bersama-sama. One person, one ministry, one love. Oke. Jangan-jangan Bu Pendeta yang ingat ini, karena mungkin udah diskusi. Oh enggak juga, saya enggak diskusi. Apa temanya? One person, one ministry, one love. One love. Dua tema ini menjadi penting bagi kita. Menjadi gereja yang hidup, Cibeliwi Congregation, one person, one ministry, one love. Saya mengatakan ini menjadi serius. Tema gereja Immanuel menjadi gereja yang hidup ini dibuat 4 tahun yang lalu. Dan kita akan masuk pada tahun kelima sebagai fase yang pertama. Saya sudah katakan kepada session, sudah lama saya katakan kepada session. Saya bilang, di akhir tahun 2016, session atau saya akan menunjuk beberapa dari Bapak Ibu di sini, semacam peer group, untuk mengevaluasi, bukan hanya warga gereja, tapi juga simpatisan. Ini ada Pak Julio, ada siapa mungkin yang sering datang kemari. Saudara duduk, cek, apakah indikator-indikator variabel-variabel menjadi gereja yang hidup itu selama 5 tahun itu terjadi atau tidak. Apakah one person, one ministry, one love itu terjadi atau tidak. Itu seperti saudara mengecek apakah saudara sudah mengasih pupuk di sekitar saudara atau tidak. Mungkin tahun lalu kita gagal dalam satu program. Apakah tahun ini dia menjadi lebih baik atau tidak. Mungkin 2 tahun lalu ada hal yang kita tidak kerjakan, tapi 2 tahun ini kita bisa kerjakan dengan baik. Itu seperti tukang kebun tadi yang mengatakan, tahun depan saya akan cangkul tanah saya, kemudian saya akan berikan pupuk. Atau kita tetap berhenti di kegagalan seperti tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, dan seterusnya. Ini tentu menjadi menarik bagi kita hari ini.
Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk kembali pada track pelayanan kita. Menjadi gereja yang hidup. One person, one ministry, one love. Ayo sekarang bangun lagi. Saya tahu setiap gereja di Amerika ini kalau sudah musim summer bagaimana? Mulai jalan sana, jalan sini. Bagian dari keluarga nggak apa-apa, karena itu adalah bagian dari refreshing saudara. Setelah summer, balik lagi. Recharge lagi. Kemarin dalam dalam retreat kita gimana? Apa judulnya? Plug into power. Plug into power. Cas lagi. Jangan-jangan kalau udah dicas, udah mulai semangat lagi kan? Semua orang sudah kembali, semua orang sudah setting lagi di dalam gereja, kemudian kita mulai lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita. Ada yang baru pulang dari Indonesia, sekarang masih ada yang di Indonesia, apakah karena tugas, jalan-jalan dan sebagainya, nggak apa-apa. Nanti balik kemari, semuanya sudah dalam suasana yang sudah di-charge, di-plug lagi. Dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali kita fokus pada pelayanan kita, baik sebagai session, komisi, atau apapun saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yang terpenting adalah persiapkanlah diri kita dengan lebih baik, seperti kita akan menghidangkan sebuah makan malam yang enak dan sehat untuk kita semua. Mempersiapkan sebuah gereja menjadi gereja yang bertumbuh, mempersiapkan sebuah gereja menjadi gereja yang terus maju, itu seperti seorang menyiapkan makan malam yang enak. Ibu-ibu atau bapak-bapak di sini bagaimana yang suka masak? Kira-kira kalau ngajak dinner sama keluarga-keluarga atau kalau masak di rumah bagaimana? Ini tadi siapa yang saya lihat itu baru dapat apa namanya? Dapat kopi ya Pak. Ini baru dapat kopi tadi dibuatin sama Tigan. Tigan membuatnya pasti dengan mempersiapkannya dengan enak, dengan bagus. Makan malam yang enak. Di situ ada bumbu-bumbu yang disiapkan dengan baik, yang menyajikan makanan dengan baik. Mungkin makanannya udah enak, tapi waktu ditampilkan gimana? Pakai sendok satu warna A, satu warna B. Udah ilfil udah dimakannya. Udah makanannya udah enak, tapi disajikan caranya tuh begitu aja. Udah nggak enak juga. Tapi disiapkan mulai dari masak, bumbunya dipilih yang bagus, takarannya yang bagus, hasilnya yang bagus, dihidangkan dengan bagus. Tetapi yang paling penting adalah apa? Suasana hati yang baik juga untuk menikmati makan malam. Dan saudara tahu inilah potluck teologi. Kemarin kami dalam belajar bersama di Big Ten bersama Pak Ari dan Pak Argil, kami ingatkan akan sebuah teologi, yaitu potluck teologi. Orang Asia itu kan selalu dekat dengan makan-makan kan. Oh, di Hampshire oke ya, itu kalau sudah siapkan. Saya dapat Bukensin ini, saya mau promosi dulu. Bukensin ini saya selalu dapat bakpaunya paling enak. Sekarang saya masih ada tuh, kemarin dibawa sama Pak Arya ya. Makan. Tapi bagaimana orang bukan hanya duduk-duduk makan. Yang saya katakan tadi, duduk, just sit, duduk. Tapi tidak ada visi di dalam, tidak dipersiapkan dengan baik dan sebagainya. Itu seperti kelompok-kelompok yang bukan gereja tadi. Tidak salah, tetapi visinya berbeda. Tapi kalau gereja, dia harus mempersiapkan makanan itu dengan baik. Dia mempersiapkan bumbu-bumbunya, yaitu pengajaran dengan baik. Dia mempersiapkan jemaatnya, siapa yang diundang dengan baik dan duduk menikmati makanan dengan baik. Dan juga bagaimana suasana bergereja yang baik, dan mana kita juga akan menikmati makan malam bersama. It's a potluck theology. Orang Asia sangat dekat dengan makan-makan. Tapi bagaimana makan-makan itu dipersiapkan dengan baik? Begitulah gereja bertumbuh dengan baik. Saya tidak akan menutup khotbah ini, tapi Pak Ari akan menutup khotbah ini dengan sharing tentang potluck theology. Jadi saya minta Pak Ari, dia ada Pak Ari, sebenarnya kami ada gift, tapi rupanya tidak bisa disiapkan dengan cepat karena itu perlu waktu. Jadi yang memberikan teologi sekarang adalah bukan pendeta, tapi jemaat dalam arti session. Penatua Ari akan menjelaskan kepada kita potluck theology. Apa itu Pak Ari? Silakan. Terima kasih. Saya juga mau belajar. Pertama saya bersyukur ya bisa
mengikuti Big Ten kemarin. Terus terang buat saya pribadi semuanya ini masih sangat baru buat saya. Tapi saya bersyukur bisa belajar banyak dari Big Ten kemarin. Menyambung dari potluck teologi Pak Hamel, saya salah satu dari session di Big Ten itu ada satu dari NATC, dari National Asian Presbyterian Council. Salah satu speakernya adalah Reverend Wendy Tajima. Beliau mengibaratkan kehidupan bergereja kita itu adalah bagaikan potluck. Seperti kita makan, setelah ibadah kita makan keluar, ada yang menyiapkan. Dan menurut beliau, dia mengambil summary dari potluck di dalam kehidupan bergereja. Yang pertama adalah it may not be a fine cushion, but it is good enough. Jadi dalam kehidupan bergereja ini, dalam makanan di potluck di luar misalnya setelah ini mungkin ada salah satu yang kurang sesuai, kurang lezat. Tapi kita tidak bisa selalu berpikir saya cuma mau makan yang enak, tapi yang penting adalah semuanya adalah cukup buat semuanya. Terus yang poin ke-9, there's always plenty of food, thanks to God. Jadi walaupun bagaimanapun kita selalu ada makanan juga setelah kebaktian, dan kita selalu mengucap syukur. Poin ke-8 adalah if you don't show up, someone else will, and be prepared to fight. Jadi di dalam kesibukan dalam bergereja atau di dalam majelis, kita tidak perlu, misalnya Bapak Ibu tidak bisa datang atau tidak bisa berpartisipasi, kita nggak perlu khawatir karena semuanya akan saling membantu. Poin berikutnya, you can eat even if you don't bring any dish. Jadi berlaku buat bapak-bapak ibu semua di sini. Walaupun kita nggak bisa membawa makanan, kita nggak perlu khawatir ya. Kita tetap bisa makan walaupun tidak ada apa-apa. Poin berikutnya, even the access are welcome. Dalam hal ini bukan berarti one time. Tapi dalam hal ini misalnya untuk teman-teman jemaat di sini yang sudah lama tidak datang, kita akan selalu welcome mereka di dalam